Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa channel Mantri Luka. Dalam setiap proses terjadinya luka, ada suatu hal yang sering kali dirasakan oleh para pemirsa sekalian ataupun para pasien, di mana hal ini memang cukup mengganggu dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut memang suatu hal yang normal ya. Saat proses terjadinya luka, timbullah proses peradangan, di mana salah satu tanda-tanda peradangan ataupun inflamasi adalah rasa nyeri. Saat terjadi luka, itu biasanya akan mengalami nyeri, panas, bengkak, kemerahan, dan juga berkurangnya fungsi dari organ yang terjadi luka. Di mana hal ini memang hal yang normal saat awal terjadinya luka. Dan salah satu penyebab yang memang menimbulkan rasa nyeri yaitu saat proses peradangan yang memanjang. Nah, hal ini biasanya menjadi suatu pertanyaan bagi para pemirsa sekalian saat proses perawatan luka dan terjadi nyeri yang sangat luar biasa. Apakah nyeri ini akan terus dirasakan atau akan berkurang seiring berjalannya waktu? Adapun salah satu dari subscriber saya ataupun para pemirsa sekalian ini yang menanyakan, padahal saya sudah tidak beraktivitas, akan tetapi luka yang dialami masih saja merasakan nyeri. Nah, sudah tahukah selain dari aktivitas, ada beberapa faktor penyebab yang menyebabkan luka terjadi rasa nyeri ataupun menimbulkan rasa nyeri saat proses perawatan luka ataupun dalam proses penyembuhan pada luka. Oke, di kesempatan hari ini saya akan menjelaskan penyebab-penyebab terjadinya nyeri pada proses penyembuhan pada luka. Di mana hal ini memang harus saya sampaikan agar nantinya tidak menimbulkan rasa khawatir dari para pemirsa sekalian. Mas, luka saya ini kok terus-terusan nyeri ya saat diberikan salep. Mas, luka saya padahal tidak dibuat aktivitas, akan tetapi kok rasanya masih cenut-cenut gitu ya. Kenapa? Ya. Oke, maka dari itu saya akan menjelaskan 3 penyebab luka timbul rasa nyeri. Simak video ini hingga akhir agar nantinya dari para pemirsa sekalian tidak merasakan kekhawatiran dan juga tahu bagaimana cara mengurangi rasa nyeri saat terjadi luka. Oke. Yang pertama yaitu masalah sirkulasi. Ya, penyebab pertama yaitu sirkulasi. Di mana sirkulasi ini maksudnya adalah adanya gangguan di peredaran darah ataupun adanya sumbatan pada pembuluh darah sehingga darah yang mengangkut nutrisi oksigen ya yang dibutuhkan oleh luka ataupun sel-sel yang lain yang dibutuhkan oleh luka ini tidak tersampaikan ataupun tidak adekuat sehingga luka tersebut menimbulkan efek nyeri dikarenakan ada sinyal ke otak kita ya yang menyebabkan timbulnya rasa nyeri. Dan yang pertama ini memang terjadi pada pasien-pasien yang mempunyai riwayat jantung, mempunyai riwayat gangguan pembuluh darah, dan juga mempunyai riwayat stroke. Oke, jadi silakan apabila merasakan rasa nyeri, silakan apakah memang mempunyai riwayat-riwayat tadi ataupun adanya gangguan pada sirkulasi darah. Oke, itu penyebab yang pertama. Selanjutnya, penyebab yang kedua, yaitu nutrisi. Di mana
Banyak sekali pasien-pasien yang mengalami luka akan tetapi takut untuk mengkonsumsi nutrisi-nutrisi yang dianjurkan. Padahal seperti putih telur, ikan daging, ikan laut yang mengandung protein tinggi itu dibutuhkan oleh tubuh kita untuk meregenerasi sel. Hal ini sering terjadi pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus yang takut mengkonsumsi makanan karena nantinya dapat menyebabkan gula darahnya tinggi. Dan ingat, tubuh kita juga butuh nutrisi untuk proses metabolisme yang baik dan juga untuk support terhadap proses penyembuhan pada luka. Dan silahkan konsumsilah nutrisi-nutrisi yang baik, contohnya yaitu yang berprotein tinggi, ya, seperti ikan laut, putih telur, ikan gabus, kacang-kacangan ya, yang mengandung protein tinggi, di mana nantinya juga dapat membantu dalam proses penyembuhan pada luka. Oke, silahkan penuhi nutrisi Anda. Kenapa? Agar nantinya tidak terjadi ataupun tidak menimbulkan efek nyeri pada luka. Oke, itu penyebab yang kedua. Ya, selanjutnya adalah penyebab yang ketiga, yaitu infeksi. Di mana infeksi ini dimulai dari proses peradangan yang memanjang. Dan salah satunya dari tanda inflamasi ataupun peradangan ini adalah nyeri. Apabila sudah memasuki infeksi, maka luka tersebut dikarenakan adanya aktivitas bakteri, maka yang terjadi adalah menimbulkan efek nyeri yang sangat luar biasa. Dan itu memang membutuhkan pemeriksaan lanjutan ataupun terapi-terapi oral, ya, meminum obat agar nantinya dapat mengurangi efek nyeri yang ditimbulkan oleh aktivitas bakteri ataupun infeksi tadi. Dan bagaimana cara untuk mengurangi rasa nyeri? Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah meminum analgesik, yaitu meminum obat pereda nyeri, di mana banyak sekali di pasaran obat-obat ya yang diproduksi untuk mengurangi rasa nyeri dari efek-efek yang biasanya pada pasien-pasien luka memang sering mengalami hal tersebut. Contohnya asam mefenamat, contohnya mefinal, ataupun anti nyeri yang lain. Silahkan boleh bisa dibeli di apotik. Oke. Dan selanjutnya yaitu gunakan teknik distraksi dan relaksasi. Nah, ini sangat umum ya. Biasanya dari para rekan sejawat, perawat ya, yang merawat pasiennya pasti akan menyuruh untuk menarik nafas panjang, ya, mengeluarkan dari mulut, tarik nafas dari hidung. Itu merupakan salah satu teknik dari distraksi dan relaksasi yang sering dilakukan pada pasien-pasien. Ya, dan hal ini memang perlu nantinya dipraktekkan, dan juga apabila dari para pemirsa sekalian masih merasakan kebingungan nih, bagaimana sih kok luka saya ini masih saja menimbulkan rasa nyeri? Ingat 3 penyebab tadi ya. Gampangnya adalah sirkulasi, nutrisi, dan infeksi. Oke, itu dia yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga nantinya dari video ini para pemirsa sekalian dapat mengetahui bagaimana dan apa penyebab dari nyeri yang sedang dialami saat proses penyembuhan pada luka. Oke, itu dia yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini, dan mohon maaf ya, saya belum bisa continue untuk upload konten, tapi saya usahakan nantinya untuk para pemirsa channel Mantri Luka, saya usahakan akan selalu update-update mengenai permasalahan-permasalahan luka yang sedang dihadapi oleh para pemirsa sekalian. Tonton video yang lain dan jangan lupa
support channel ini agar nantinya on the way ya 1000 subscriber. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat, mantri luka.